Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Almayanti dengan NIM 203008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep administrasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Triansa, NIM 23044 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari kode sesi 004. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami pada poin yang kedua, yaitu fungsi atau proses administrasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Tetius Pasari, NIM 23036 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan dan tujuan dari administrasi pendidikan. 1, 2, 3. Selamat menonton, guys. Konsep dasar administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu admis dan pendidikan, yang masing-masing dari kata tersebut memiliki arti tersendiri. Tetapi bila dirangkaikan membentuk arti yang baru. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan merupakan penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha praktek-praktek dalam pendidikan. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministro. Ad mempunyai arti kepada dan ministro berarti melayani. Secara bebas dapat dikatakan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan pengabdian terhadap subjek tertentu. Menurut N. Koswara, administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya manusia, yaitu kurikulum dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan, baik secara optimal maupun penciptaan suasana yang baik bagi manusia dalam mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan pada dasarnya merupakan administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya terdapat dalam dunia pendidikan. Maka dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Atau proses administrasi pendidikan. Makna administrasi dengan fungsi-fungsinya merupakan sebuah proses pengaturan dan pemberdayaan sumber daya untuk mencapai tujuan, penerapan, dan fungsi administrasi di bidang pendidikan. Di sini dapat dirangkum dari beberapa pendapat para ahli yang meliputi: pertama, fungsi perencanaan atau planning. Rencana adalah proses yang harus diikuti oleh seorang pemimpin atau manajer dalam memikirkan secara tuntas lebih dahulu apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Menurut Castetter tahun 1996, perencanaan merupakan cara manusia memproyeksikan niat terhadap apa yang ingin dicapainya. Karena perencanaan berkaitan dengan konsep masa depan, masalah-masalah yang membutuhkan imajinasi dan pilihan, pemikiran disengaja dengan melihat masa lampau dan dicapai melalui perencanaan atau rancangan. Perencanaan mewakili sebuah upaya yang paling menarik dan menantang yang merupakan antitesis dari keadaan yang telah dianggap layak pada masa sekarang. Kemudian yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian menurut Gibson tahun 1982 sebagaimana yang dikutip dari Sagala tahun 2005 meliputi semua kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi suatu struktur tugas, wewenang, dan
menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan di suatu organisasi tersebut. Pengorganisasian ini berhubungan dengan proses memilih orang-orang serta menyediakan fasilitas penunjang yang baik berupa sarana maupun prasarana, serta mengatur mekanisme kerjanya dalam rangka pencapaian tujuan. Pada bagian ini, pembahasan mengenai organisasi difokuskan pada pengertian organisasi sebagai fungsi pengorganisasian yang bersifat dinamis. Organisasi dalam arti dinamis berarti dalam pelaksanaan fungsi pengorganisasian dilakukan pembagian pekerjaan, pengaturan dan penempatan orang-orang yang akan menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan, pengaturan alat-alat, sarana, prasarana, dan sebagainya. Di samping berkaitan dengan hal-hal tersebut, pengorganisasian juga meliputi pengaturan ruangan pimpinan misalnya, di mana pengaturan ruangan pimpinan juga harus mempertimbangkan fungsi pimpinan sebagai yang bertugas dan bertanggung jawab memimpin suatu organisasi atau sekolah, sehingga ruang pemimpin harus ditempatkan di bagian yang strategis karena sering menerima tamu. Yang ketiga, ada fungsi penggerakan. Pemimpin atau manajer sesuai dengan kemampuannya menggerakkan baik tenaga pendidik, kependidikan maupun penunjang dalam organisasi yang menangani pendidikan. Para manajer melalui perintah yang mereka berikan mengarahkan aktivitas anggota organisasi dari berbagai bagian yang berbeda untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian pekerjaan sesuai bidang-bidang yang ada mengarahkan pengembangan kemampuan kerja khusus dari para anggota organisasi, sehingga mereka dapat memusatkan pikiran pada tugas-tugas tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Setiap anggota organisasi menerima arahan hanya dari satu atasan dan bertanggung jawab kepadanya sebagai wujud dari kesatuan perintah. Prinsip ini berfungsi untuk kejelasan dalam penelusuran terhadap peran seorang dalam siapa yang bertanggung jawab terhadap apa dan siapa yang berwenang terhadap siapa dalam segenap kegiatan organisasi. Ada fungsi pengawasan. Proses pengawasan mencatat segala kejadian yang berkembang dalam organisasi untuk memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan arah yang benar agar dapat sampai pada tujuan dan memungkinkan manajer mendeteksi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan yang telah dibuat dan mengambil tindakan korektif pada waktu yang tepat. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Oteng Sutisna pada tahun 1983 menegaskan bahwa tindakan pengawasan terdiri dari 3 langkah universal, yaitu yang pertama mengukur kinerja personil atau anggotanya, yang kedua membandingkan kinerja personil dengan standar yang ditetapkan, yang ketiga memperbaiki penyimpangan yang ditemukan dengan tindakan korektif. Yang kelima ada fungsi penyusunan pegawai atau staffing. Seperti fungsi-fungsi administrasi lainnya, staffing juga merupakan fungsi yang tidak kalah penting, tetapi agak berbeda dengan fungsi lainnya. Pendekatan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Aktivitas yang dilakukan dalam fungsi ini antara lain menentukan, memilih, mengangkat, membina, membimbing sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan atau seni pembinaan sumber daya manusia. Yang keenam ada fungsi pengarahan. Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, bimbingan, serta pertimbangan terhadap para personil pendidikan yang terlibat, baik yang berada dalam jabatan struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyimpang dari garis program yang telah ditetapkan. Pejabat struktural di lingkungan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota, dan pejabat fungsional seperti pengawas dan kepala sekolah atau
terasa sesuai dengan kemampuannya, mengarahkan baik tenaga pendidikan maupun tenaga penunjang di lingkungan kerjanya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, pengarahan ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan. Di sini, manajer memiliki banyak kesempatan untuk memberikan petunjuk atau bimbingan bagaimana seharusnya dikerjakan atau diselesaikan. Jika pengarahan yang disampaikan manajer sesuai dengan kemauan atau kemampuan dari staf, maka staf pun akan termotivasi untuk memberdayakan potensinya dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketujuh, ada fungsi pengkoordinasian. Pengkoordinasian adalah segenap kegiatan yang ditunjukkan untuk menghubungkan berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam satu organisasi. Mengenai koordinasi, terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli. Di satu pihak ada yang memandangnya sebagai fungsi administrasi, sementara di pihak yang lain menganggapnya sebagai tujuan administrasi. Dalam pandangan yang kedua, keberhasilan koordinasi sepenuhnya tergantung pada keberhasilan atau efektivitas dari fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Pengkoordinasian merupakan suatu aktivitas manajer untuk membawa orang-orang yang terlibat organisasi ke dalam suatu kerjasama yang harmonis. Dengan adanya pengkoordinasian dapat dihindari kemungkinan terjadinya kesalahan komunikasi, persaingan yang tidak sehat, dan kesimpangsiuran informasi yang dapat membingungkan para pegawai yang terlibat dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi dalam mengambil tindakan yang semestinya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Di samping itu, dengan koordinasi dapat menyelaraskan semua kebutuhan terhadap sumber daya yang tersedia dalam rangka kerjasama menuju ke satu arah yang telah ditentukan. Kemudian yang kedelapan ada fungsi pelaporan. Segala kegiatan organisasi pendidikan mulai dari perencanaan hingga pengawasan, bahkan pemberian umpan balik tidak memiliki arti jika tidak dicatat secara baik. Kemudian semua proses atau kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam organisasi formal seperti lembaga pendidikan biasanya selalu dipertanggungjawabkan. Fungsi pelaporan biasanya lebih banyak ditangani oleh bagian ketatausahaan. Hasil catatan tersebut akan digunakan manajer untuk membuat laporan tentang apa yang telah atau sedang dan akan dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Fungsi pelaporan yang biasanya disertai oleh fungsi pencatatan ini akan berhasil jika tata kearsipan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Kemudian yang kesembilan ada fungsi pendanaan atau anggaran. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam program-program yang telah dibuat dalam suatu organisasi diperlukan pendanaan. Oleh karena itu, pada fungsi ini, organisasi sudah harus menetapkan dari mana sumber keuangannya, akan dipergunakan untuk kegiatan apa saja, bagaimana pengalokasian dan perhitungannya. Penghitungan terhadap berbagai biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan roda organisasi ini dilakukan agar segala pengeluaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola organisasi tersebut. Ruang lingkup administrasi pendidikan dan tujuan dari administrasi pendidikan. Yang pertama adalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan sangatlah luas, namun terdapat beberapa bidang yang harus diperhatikan oleh tenaga pendidik. Yang pertama, bidang tata usaha, bidang personalia murid, bidang personalia guru, bidang pengawasan, dan bidang pembinaan kurikulum. Selain itu, adapun pendapat yang menyatakan mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan ini, yaitu menurut Hadari Nawawi, ia menyatakan terdapat dua ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, manajemen administrasi. Manajemen administrasi adalah salah satu ruang lingkup pendidikan yang bertujuan untuk mengatur sekelompok organisasi agar dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, manajemen operatif. Manajemen operatif adalah salah satu ruang lingkup administrasi pendidikan yang bertujuan membina setiap orang dalam melaksanakan pekerjaannya agar dapat terlaksana dengan baik.
Selanjutnya, tujuan dari administrasi pendidikan. Tujuan dari administrasi pendidikan ini terbagi atas 3. Yang pertama, tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan ini adalah agar segala sistem pengelolaan instrumental proses pendidikan dapat tersusun dan terlaksana dengan baik. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah dari administrasi pendidikan ini yaitu agar dapat tercapainya tujuan institusional setiap jenis dan jenjang program pendidikan. Yang ketiga yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang dari administrasi pendidikan ini yaitu agar dapat tercapainya tujuan utama dari pendidikan nasional. Samping itu, secara operasional, administrasi pendidikan memiliki beberapa tujuan, dan diantaranya yaitu memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan, menciptakan iklim ruhania, psikologis, dan sosial, meningkatkan moral dan kesetiakawanan, meningkatkan kemampuan bekerja, mengadakan atau dapat terciptanya suatu perubahan, serta dapat mempercepat hubungan pendidikan dengan masyarakat.